Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Apalagi kan pada musim pandemi seperti ini. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan selalu diberi kesehatan. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia meliputi beberapa jenis hewan yang mempunyai ciri, bentuk, ukuran, dan struktur tubuh yang sangat beragam. Ciri-ciri umum Kingdom Animalia yaitu bersifat multiseluler. Hewan atau animalia juga termasuk organisme yang eukaryotik, tidak memiliki dinding sel, dan bersifat heterotrof. Berdasarkan ada tidaknya vertebrate atau tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi hewan vertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, pengklasifikasian pada hewan juga berdasarkan bentuk tubuh. Yang pertama, yaitu simetri tubuh. Kingdom Animalia terdapat dua jenis simetri tubuh, yaitu simetri bilateral dan simetri radial. Contoh hewan bertubuh simetri bilateral yaitu seperti ikan, dan contoh hewan yang bertubuh simetri radial yaitu ubur-ubur. Selanjutnya, rongga tubuh. Rongga tubuh atau selom memiliki tiga jenis, yaitu yang pertama, acelomata, tidak memiliki rongga tubuh. Mesodermnya memiliki susunan yang padat. Contohnya yaitu pada platyhelminthes atau cacing pipi. Yang kedua, pseudocelomata, yaitu memiliki rongga dalam saluran tubuhnya. Mesoderm bersebelahan dengan ectoderm. Contohnya yaitu pada rotivera dan nematoda. Yang ketiga yaitu celomata, memiliki rongga tubuh yang dilapisi oleh mesoderm. Contohnya yaitu pada cacing dan hewan-hewan vertebrata. Yang ketiga yaitu lapisan tubuh. Lapisan tubuh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lipoblastik, yaitu hanya terdiri dari dua lapis jaringan dasar, yaitu lapisan dalam yang disebut juga endoderm dan lapisan luar exoderm. Contohnya pada filum Cnidaria atau Solentarata. Yang kedua, lapisan tubuh triploblastik. Terdapat tiga lapisan, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Baiklah, kita masuk ke hewan invertebrata. Yang pertama yaitu filum Porifera. Pada filum Porifera ini yaitu termasuk hewan diploblastik yang memiliki rongga tubuh spongosol atau seperti spons lah, dan memiliki lubang masuk air yang disebut dengan ostium, dan saluran keluar yang disebut dengan osculum. Ada tiga tipe saluran air pada Porifera, yaitu asconoid, sikonoid, dan leuconoid. Pembagian kelas pada filum ini yaitu terdapat tiga kelas. Yang pertama, kelas Calcareae, yaitu hewan yang hidup di laut yang dangkal. Contohnya Rina sp. Yang kedua, yaitu kelas Hexatinellida, hidup di laut dalam yang memiliki bentuk seperti spons. Contohnya yaitu Euplestella
dan Peronema sp. Yang ketiga, kelas Despongia, yaitu hewan yang memiliki spikula dari zat kersik dan serabut spongin. Tetapi ada pula yang hanya memiliki salah satunya. Bahkan ada juga yang tidak memiliki contohnya, yaitu Euspongia yang bisa disebut dengan karang lubang, dan Helicolona serta Penicea. Sistem reproduksinya juga pada film ini berlangsung secara seksual dan aseksual. Selanjutnya bisa kita baca pada materi tersebut, yaitu film Solenterata. Pada film Solenterata memiliki tubuh diploblastik, memiliki rongga gastrovaskuler untuk mencerna makanan, memiliki satu lubang disebut osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Jadi mulut dan anusnya itu satu alat yang berfungsi berbeda-beda gitu. Habitatnya sebagian besar di laut dan beberapa di air tawar. Pada film ini terdapat 3 kelas. Yang pertama, kelas hidrozoa, yang sebagian besar hidup di laut dan berkoloni. Siklus hidupnya ketika pada tahap polip, yaitu aseksual, dan pada tahap medusa, seksual. Contohnya Obelia. Ada pula yang tetap berbentuk polip, yaitu hidra. Selanjutnya kelas Scyphozoa, yaitu memiliki bentuk tubuh yang menyerupai mangkuk yang transparan dan berukuran besar. Fase medusa pada Scyphozoa lebih dominan daripada fase polipnya. Contohnya Aurelia aurita, yaitu ubur-ubur. Dalam hidupnya, Aurelia mengalami pergiliran keturunan antara fase polip dan medusa. Aurelia dewasa merupakan termasuk fase medusanya. Selanjutnya kita lanjut ke kelas Anthozoa. Hewan yang bentuknya seperti bunga yang meliputi anemon laut serta hewan-hewan karang. Anthozoa hidup sebagai polip. Contohnya Anthozoa fungia sp dan Acropora sp. Selanjutnya kita lanjut ke film Platyhelminthes. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidupnya bebas di perairan. Platyhelminthes memiliki bentuk pipi, tidak mempunyai rongga tubuh atau selom, saluran pencernaannya belum sempurna, dan hanya mempunyai mulut tanpa anus. Platyhelminthes bergerak menggunakan silia, tetapi setelah dewasanya ia bergerak menggunakan otot perut. Pada kelas Platyhelminthes terdapat 3 kelas, yaitu kelas Turbelliria. Yang pertama, Turbelia merupakan cacing yang bersifat karnivora dan dapat ditemukan di perairan, genangan air, kolam, ataupun sungai. Mereka hidup dengan memakan cacing, serangga, dan moluska kecil. Salah satu contoh dari film Turbelia adalah Planaria. Selanjutnya kelas Trematoda. Anggota kelas Trematoda bersifat parasit pada manusia dan juga hewan. Cacing ini memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan gigi kitin. Contoh spesies Trematoda yaitu Fasciola hepatica yang terdapat di hati hewan. Biasanya ini bisa disebut juga dengan cacing hati. Sistem reproduksi Fasciola hepatica bersifat hermafrodit. Selanjutnya kita lanjut ke kelas Castoda. Castoda merupakan kelompok cacing berbentuk pipi seperti pita, tidak mempunyai saluran pencernaan, dan bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Castoda memiliki struktur tubuh yang terdiri atas rangkaian segmen yang masing-masing disebut praklotid. Praklotid tersebut tersusun makin membesar ke belakang. Bagian
Kepalanya dilengkapi alat pengisap berkait yang digunakan untuk menempel pada tubuh inang. Contoh spesies pada filum Castoda yaitu Taenia solium dan Taenia signata. Selanjutnya kita lanjut ke filum Nematohelminthes. Filum Nematohelminthes disebut juga dengan nama nematoda. Cacing Nematohelminthes mempunyai tubuh berbentuk gilik atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Tubuhnya triploblastik dengan selom semu atau disebut dengan triploblastik pseudostomata, dan permukaan tubuhnya dilapisi kutikula. Sebagian besar cacing ini hidup bebas di air dan tanah, tapi ada juga yang bersifat parasit loh pada tanaman dan saluran pencernaan vertebrata. Ada juga contoh spesies ini yaitu Wucheria bancrofiti, cacing Flaria yang dapat menyebabkan penyakit gigi gajah, serta Enterobius vermicularis yaitu cacing kremi, dan Ascaris lumbricoides yaitu cacing gelang. Sekian materi kita pada hari ini. Apakah ada yang dipertanyakan seputar materi pada hari ini, yaitu pada filum Animalia, khususnya pada invertebrata? Apabila ingin bertanyakan, silakan bertanya. Terima kasih.